Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Aksyal Faiz Destian dengan nomor NPM 2210631250019. Nah, saya merupakan mahasiswa dari kelas 3A jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mereview salah satu aplikasi dari crowdfunding yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke reviewnya, sebelumnya di sini akan menjelaskan apa sih crowdfunding itu. Nah, untuk crowdfunding sendiri ini adalah sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang sedang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya mungkin dan juga di mana pendanaan tersebut ini terkumpul dari beberapa orang. Nah, pendekatan ini tuh memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara online menggunakan sebuah platform ataupun media sosial crowdfunding sebagai alat menjangkaunya. Nah, konsep crowdfunding ini tuh pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama ActiveShare. Nah, crowdfunding ini tuh ada berbagai macam jenisnya. Nah, yang pertama ini ada equity crowdfunding. Nah, secara kesimpulan, equity crowdfunding itu adalah jenis pendanaan yang menawarkan saham kepada investor. Nah, crowdfunding jenis ini tuh cocok untuk menggalang dana dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua itu donation crowdfunding. Nah, donation crowdfunding ini adalah jenis crowdfunding yang mengumpulkan dana menggunakan sistem donasi. Nah, umumnya tuh crowdfunding jenis ini tuh digunakan untuk kepentingan mungkin sosial, untuk penggalangan dana yang sakit, bencana alam, panti sosial, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada reward crowdfunding. Nah, reward crowdfunding ini adalah jenis pendanaan yang menggunakan hadiah untuk menarik para investor. Nah, selanjutnya yang keempat ada debt crowdfunding. Nah, debt crowdfunding ini adalah jenis crowdfunding yang hampir sama dengan jasa pengiriman uang. Sistemnya sendiri adalah dengan melakukan pinjaman uang yang nantinya dapat dikembalikan berupa insentif. Oke, nah ini tuh ada jenis-jenis aplikasi dari crowdfunding ada cara sistem dari crowdfunding bekerja. Nah, crowdfunding itu memiliki sebuah pilar yaitu adanya website atau situs untuk diakses dan tentunya pemilik modal usaha. Nah, cara kerja dari crowdfunding ini adalah membuat proposal usaha agar lebih menarik dan juga ada mendaftarkan ke platform crowdfunding, lalu ada memantau perkembangan dari proposal yang diajukan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh layanan crowdfunding Indonesia. Nah, crowdfunding Indonesia ini ada banyak. Di sini ada Bizshare, ada Santara, dan juga ada kitabisa.com. Nah, mungkin yang akan saya review di sini adalah kitabisa.com. Langsung aja mungkin kita langsung ke review aplikasinya. Sebentar. Oke. Nah, di sini saya udah buat Di sini saya udah buat satu akun untuk review aplikasi ini. Nah, di sini itu kita tuh di kitabisa.com ini untuk kitabisa.com ini tuh ini crowdfunding dengan base donation. Nah, di sini tuh kita bisa berdonasi dan juga kita bisa galang dana dari donasi orang-orang untuk keperluan kita atau keperluan kepentingan yang lainnya. Nah, untuk cara berdonasi sendiri itu kita bisa melihat di sini ada penggalangan dana ya ini untuk yang mendesak-mendesak. Di sini juga ada program sosial dan juga ada banyak-banyak lainnya untuk kita berdonasi. Nah, contohnya ini kita donasi untuk kita bang eh, s- untuk berdonasi untuk sedekah bangun masjid. Nah, untuk cara donasinya sendiri itu kita pencet donasi sekarang. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih untuk berapa sih total donasi ataupun total donasi yang diinginkan dari si peminta ataupun dari si penggalang dana gitu. Nah, di sini untuk ini tuh dibutuhkan 162 juta dengan waktu 91 hari. Nah, di sini tuh kita bisa mencet donasi sekarang. Nah, di donasi ini tuh kita tuh disediakan beberapa pilihan. Yang pertama 30.000, 50.000, 95.000 hingga 100.000. Nah, namun kita tuh bisa donasi dengan nominal yang manual. Misalnya kita mau donasikan 200.000, 2 juta, 20 juta hingga yang lain-lainnya. Misalnya 90.000 ataupun misalnya kita donasi dengan minimal di sini tuh minimal donasi sebesar 10.000. Nah, misalnya kita ingin berdonasi sebesar 30.000. Nah, di sini setelah kita menekan atau mengklik donasi kita yang diinginkan, di sini kita langsung pilih metode pembayaran. Nah, di sini terdapat berbagai macam metode pembayarannya itu ada Kris, ada GoPay, ada Dana, ShopeePay, Link aja.
BCA dan lain-lain. Nah, di sini setelah kita memencet metode pembayaran dan juga setelah terbayarkan nanti akan masuk donasinya kepada penggalang dana. Mungkin seperti itu. Oke, setelah tadi kita tahu nih cara berdonasi di kitabisa.com itu seperti apa, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke cara mencari galang ataupun cara menggalang dana. Di sini tuh ada fitur-fitur. Di sini ada fitur donasi, juga di sini ada fitur zakat. Untuk donasi tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk zakat sendiri ini kita bisa berzakat di uh, kitabisa.com. Nah, di sini kita banyak banget nih pilihan-pilihan zakat yang kita bisa dapatkan. Juga di sini bisa ada galang dana yang akan jelaskan nanti. Juga ada sedekah bergulir. Juga di sini ada donasi otomatis di mana kita bisa berdonasi secara otomatis tanpa kita lakukan secara manual. Lalu di sini ada volunteer. Nah, untuk volunteer ini tuh kita bisa menjadi sukarelawan untuk menyalurkan bantuan dari penggalang dana ataupun dari kita bisa.com ini. Nah, di sini tuh masih banyak lain fitur-fitur lainnya. Untuk juga di sini tuh ada kategori favorit atau kategori-kategori dari donasi yang bisa kita salur, donasi yang kita inginkan. Misalnya untuk donasi bencana alam, balita, lalu ada bantuan medis. Di sini juga ada banyak kayak ada bantuan pendidikan, ada lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur umum, karya kreatif, menolong hewan, rumah ibadah, difabel, ada zakat juga, tadi panti asuhan, kemanusiaan dan juga ada wakaf seperti itu. Oke, mungkin langsung aja nih kita coba untuk menggalang dana ya. Nah, untuk menggalang dana sendiri ini kita bisa eh, pertama tuh kita bisa pilih jenis galang dana yang kita inginkan. Lalu kita bisa isi form dan juga verifikasi galang dana kita. Untuk verifikasi ini kita melakukan verifikasi identitas dan juga dokumen medis untuk khusus untuk dana medis jika kita membutuhkan galang dana untuk medis. Oke, kita pencet aja galang dana sekarang. Nah, di sini setelah kita mencet klik yang galang dana sekarang, kita akan jadi kita bisa memilih, kita mau galang dana untuk bantuan orang sakit ataupun galang dana untuk bantuan lainnya. Nah, mungkin saya pilih untuk galang dana bantuan lainnya ya. Nah, di sini kita bisa nih untuk kita bisa pilih kategori galang dana kita. Di sini saya milih untuk menolong hewan. Nah, di sini tuh kita ada contoh-contoh dari galang dana yang sudah ada. Nah, kita bisa memastikan kalau galang dana yang kita lakukan tuh benar kategorinya seperti itu. Nah, jika udah benar, kita pilih kategori galang dana ini. Lalu kita di sini nih, di sini ada tujuan. Nah, donasi ini tuh ditujukan pada siapa sih? Di sini tuh ada acara atau gerakan yang lainnya, terus ada toko, biaya operasional, pembangunan, dan juga hewan sekitar. Nah, saya pilih yang hewan sekitar. Nah, di sini tuh ada baca syarat syarat Nah, untuk syarat ini tuh eh, kita bisa membuat galang dana kita yang sebagai penggalang dananya ataupun orang lain. Kita hanya perantaranya saja. Nah, di sini coba saya pencet yang saya sebagai penggalang dana. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masukkan data diri kita. Mungkin di sini coba saya ini. Nah, untuk nomor pensilnya mungkin kita asalkan aja ya. Oke, pekerjaan saya di sini adalah mahasiswa. Nama saya ini Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, komedi sosial sini tuh di sini juga kita bisa eh kita harus mencantumkan akun media sosial kita, Kak. Di sini ada keterangan galang dana akan ditolak jika akun media sosial kamu tidak dapat ditemukan oleh tim kita bisa. Nah, jadi kita tuh bakal di-review akun media sosial kita oleh tim kitabisa.com. Kita masukin Instagram aja, masukin misalnya masukin akun kita aja. Oke, kita cek selanjutnya. Nah, di sini tuh kita bakal disuruh isi form tentang penerima dari galang dana kita. Di sini ada nama, jenis dan umur hewan, tujuan galang dana, dan juga ada lokasi. Nah, kita tulis aja ya namanya.
Nah, di sini kita bisa lokasi nih, lokasi kita tuh di mana sih? Di misalnya di Oke, setelah itu kita klik selanjutnya. Lalu di sini ada tentu untuk perkiraan biaya kita yang dibutuhkan untuk galang dana itu kira-kira berapa sih tujuan galang dana kita tuh berapa biayanya gitu. Mungkin kita masukin sini 10 juta dan galang dana ini yang galang dana yang kita lakukan tuh berapa hari sih gitu. Berlangsungnya mungkin kita pilih 30 hari aja. Nah, di sini tuh ada untuk rincian penggunaan data. Nah, di sini juga kita bisa ceritakan biaya kita tuh untuk apa aja gitu. Oke. Setelah terisi semua dan pastikan sudah benar data-datanya, kita klik selanjutnya. Nah, di situ ada apa judul untuk galang dana. Nah, di situ untuk judul yang tadi kayak kayak yang saya berdonasi tadi, kayak untuk masjid di pelosok dan lainnya, sepertinya itu. Nah, untuk link dana ini tuh bisa kita untuk link yang akan bisa kita share ke setiap orang ataupun ke mana-mana ke media sosial kita. Jadi gini juga bisa kita apa ya namanya? Kita bisa beri nama sendiri ataupun disediakan oleh kita bisa yang tadi bantu kucing saya makan. Gitu. Nah, di sini kita bisa upload foto, namun coba apakah bisa dilewati? Oh, harus upload foto ya. Misalnya nih, kita upload foto aja. Sebentar. Lalu kita cari foto kucing dulu ya. Nah, setelah itu kita bisa upload foto, unduhan. Nah, seperti ini kita simpan. Habis itu foto akan diupload. Oke. Nah, di sini juga ada kriteria foto galangan yang baik. Nah, yang pertama itu foto yang digunakan cocok dengan cerita yang diangkat. Lalu ada foto asli tanpa diedit atau diubah terlalu banyak. Lalu juga ada foto tidak buram dan ada pencahayaan foto cukup. Seperti itu. Nah, setelah itu kita selanjutnya. Nah, lalu di sini kita akan disuruh untuk menuliskan cerita tentang gala dana ini. Nah, di sini ada kenapa sih cerita itu penting? Nah, dengan membuat cerita yang lengkap, kita akan berkesempatan mendapatkan donasi yang lebih banyak. Nah, mungkin kita buat ceritanya dulu. Setelah itu kita di sini ada minimalnya ya teman-teman ya. Di sini ada minimal cerita itu minimal 10 kata. Oke. Kita selanjutnya. Nah, di sini kita bisa ceritakan tentang hewan yang kita tolong. Kita juga bisa lihat contohnya nih. Contohnya itu seperti ini. Nah, kita juga bisa upload foto untuk menampilkan hewan tersebut. Nah, misalnya,
Nah, kita bisa cerita kenapa sih kita harus melakukan ini. Jadi kita bisa upload foto hewan kita. Nah, kita upload foto yang tadi aja ya, biar sama aja. Oke, kita setelah udah selesai semua, kita klik selanjutnya. Nah, kita bisa jelaskan kondisi hewan yang akan ditolong juga di sini juga bisa. Ataupun jika memang sudah ini kita bisa simpan aja ceritanya. Nah, oke, setelah sudah ada ceritanya, mungkin kita langsung klik selanjutnya. Oh, ternyata di sini harus cerita kita harus lengkap ya teman-teman ya. Selanjutnya, selanjutnya. Oke, nah, oke, kita langsung buka aja. Nah, di sini kita bisa ceritakan usaha yang telah kita lakukan untuk mengumpulkan dana. Nah, eh, nah di situ kita juga setelah kita ini kita mengisi kita langsung klik selanjutnya aja. Nah, di sini di bagian yang kelima itu kita tuh ditanya berapa sih biaya yang dibutuhkan dan rencana untuk apa aja sih. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ceritanya. Nah, jelaskan alasan galang dana ini, kenapa sih galang dana itu dibutuhkan. Nah, eh, nah setelah semua cerita lengkap, kita bisa klik selesai. Ini cantumkan sumber jika cerita sewaktu milik Prada. Nah, ini optional aja, kita kosongkan. Nah, setelah itu, setelah cerita galang dana ini udah lengkap, kita klik selanjutnya aja. Lalu kita bisa tulis ajakan untuk donasi galang dana ini. Nah, oke. Di sini kita bisa selanjutnya. Nah, di sini ada review untuk galang dana yang akan kita buat. Nah, di sini kita bisa klik selanjutnya. Bla 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 bla. Di sini juga ada syarat ketentuan. Yang pertama ada galang dana ini sesuai dengan ketentuan kita bisa. Juga ada yang kedua ada kita bisa akan mengalokasikan biaya administrasi sebesar 5% dari donasi yang masuk. Lalu yang ketiga ada pihak ketiga seperti bank dompet digital, layanan teknologi dan server mengenakan biaya pemeriksaan yang diambil dari dana proses yang masuk. Oke, setelah saya tuju, di sini kita akan masuk untuk kode verifikasi. Nah, namun karena nomor saya ini apa namanya nomor yang asal ya, itu kita tidak akan ada nomor verifikasi yang masuk. Nah, setelah verifikasi ini masuk, maka donasi akan upload dan juga kita bisa menyalin linknya dan juga kita bisa sebar untuk galang dana ini seperti itu mungkin. Nah, mungkin dari review ataupun pembahasan mengenai crowdfunding, contoh crowdfunding Indonesia, seperti itu saja.
karena crowdfunding ini banyak banget ya contoh Indonesia. Nah, Kita Bisa ini hanyalah salah satu dari contoh aplikasi-aplikasi crowdfunding Indonesia saja seperti itu. Nah, jika ada salah kata maupun perbuatan dari penjelasan saya selama video ini, mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.